Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3099. Tiba-tiba, Tomu muncul kembali dalam formasi teleportasi di Sekte Pembelah Dunia. Roan memasuki alam dimensi di sana, menggunakan kilatan cahaya perak dari formasi tersebut untuk menutupi kepergiannya. Tentu saja, itu adalah jalan keluar yang ditinggalkannya di sisinya. Sampai dia keluar dari alam dimensi di sisi Rean, jalan keluar itu akan tetap ada di sana kecuali Rean bergerak sejauh 1 juta kilometer dari titik itu. Orang-orang yang menjaga formasi itu menatap Tomu dengan bingung. Formasi itu jelas tidak aktif saat ini, jadi bagaimana tepatnya Tomu muncul di sana? Yah, itu adalah sesuatu yang harus dihadapi Tomu. Kembali ke sisi Rean, Roan muncul kembali di luar, kali ini benar-benar menghapus jalan keluar kembali ke Sekte Pemisah Dunia. Satu hal yang tidak perlu dipedulikan lagi. Rean mengangguk. Gadis itu adalah gambaran dari kejujuran. Di atas segalanya, dia bukanlah orang penting, jadi tidak ada yang akan terlalu memperhatikannya. Dia adalah salah satu jenius dari Sekte Pemecah Dunia, tetapi mereka memiliki banyak jenius kultivasi pedang. Dia sempurna dan merupakan tipe orang yang paling dapat dipercaya untuk mengurus klan Sto dan Tiaba. Karena kalian berdua sudah selesai dengan bagian yang menyebalkan, kembalilah ke dalam, Suster Orb memanggil. Jangan lupa kamu baru saja mendapat cukup banyak poin surgawi, jadi sekarang saatnya untuk memeriksa daftar peningkatan. Kata-kata itu mengingatkan Rean. Oh, aku hampir lupa. Sistem itu mengatakan sesuatu tentang opsi baru yang sekarang tersedia di daftar peningkatan, bukan? Benar, Roan setuju. Ayo kita lihat. Keduanya dengan cepat memasuki alam dimensi, menyentuh bola kontrol dan mengirimkan energi spiritual dan indera mereka ke dalamnya. Akhirnya, daftar peningkatan muncul di benak mereka. Titik surgawi, 53. Peningkatan kultivasi universal level pukul 450 poin surgawi. Itulah hal pertama yang diperhatikan si kembar. Dengan ini, kita bisa meningkatkan kecepatan penyerapan energi kultivasi hingga 5% lagi, komentar Rean. Roan menggelengkan kepalanya. Kita tidak benar-benar membutuhkannya saat ini. Sampai kita mencapai Void Tempering Realm, tidak ada gunanya meningkatkan kecepatan kultivasi kita karena kecepatannya sudah sangat cepat, 5% lagi tidak akan membuat perbedaan dalam jangka pendek, dan kita akan mencapai Void Tempering Realm tidak lama lagi setelah aku menghabiskan pilnya. Rean mengangguk dan mengesampingkannya. Kebangkitan jiwa baru, 10 titik surgawi. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 7 banding 60 titik surgawi, 1 tahun cahaya, hampir 10 triliun kilometer. Pergeseran takdir surgawi, 1 juta poin surgawi. Si kembar bahkan tidak repot-repot menyebutkan pilihan-pilihan itu. Jiwa mereka yang baru lahir baik-baik saja, mereka tidak perlu meningkatkan jangkauan koneksi mereka sama sekali, dan Destiny Shift mungkin tidak akan pernah digunakan karena harga yang sangat mahal itu. Sebaliknya, mereka memperhatikan dua pilihan baru yang tersedia. Panggilan, 50 poin surgawi, peringatan, pilihan ini hanya dapat digunakan sekali karena pembatasan gelembung Kekaisaran Werdelem. Petunjuk surgawi, berdasarkan tugas. Si kembar sama sekali tidak tahu pilihan-pilihan ini. Apa maksudnya, Suster Orb? Suster Orb segera menjawab. Petunjuk surgawi adalah tentang mencari sesuatu. Apakah Anda ingin tahu jawaban atas pertanyaan yang sulit? Petunjuk itu akan memberi Anda petunjuk. Apakah Anda ingin tahu lokasi sesuatu yang penting? Petunjuk itu dapat memberi Anda petunjuk tentang arah yang harus diikuti, beberapa tempat penting, atau apapun. Si kembar harus mengakui bahwa itu bisa berguna. Lumayan, bisakah kita mengujinya tanpa membeli petunjuknya? Tentu, cobalah. Suster Orb juga ingin melihatnya. Roan segera mengajukan pertanyaan. Sistem, di mana tempat termudah untuk menemukan darah naga atau Dragonkin di planet ini? Menganalisis. Biaya petunjuk, 07 poin surgawi. Terima petunjuknya. Tidak, Roan jelas tidak mau menerimanya. Rean menoleh ke arah Roan. Kelihatannya itu bukan pilihan yang buruk. Jika kita bisa mendapatkan darahnya, kamu bisa menghabiskan pilnya, dan kita bisa langsung menuju Void Tempering Realm. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak ada gunanya. Kau lihat betapa sulitnya mendapatkan poin surgawi, bukan? Selain itu, meskipun ras binatang iblis surgawi dilindungi di alam semesta ini, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita berdua untuk mendapatkan darah.
Jangan lupa bahwa Foliana menyebutkan bahwa ras naga dan ras naga dapat menyumbangkan darah mereka secara sukarela atau bahkan menjualnya. Itu tidak melanggar aturan Kekaisaran Werdelem dalam kasus tersebut. Tetapi Foliana juga menyebutkan bahwa itu akan sangat sulit, Ryan menambahkan. Yah, jika hanya kita berdua, kita mungkin bisa memikirkan sesuatu, dan informasi tentang tempat menemukan mereka di sini seharusnya tidak sulit diperoleh. Tepat sekali, Rowan juga berpikir demikian. Karena penasaran, Ryan bertanya hal lain kepada sistem. Sistem, beri aku petunjuk tentang cara kembali ke alam semesta lisan secepat mungkin. Menganalisis. Sistem itu tetap diam selama hampir 30 menit, membuat si kembar bertanya-tanya apakah sistem itu macet atau semacamnya. Tentu saja, bukan itu masalahnya, dan jawabannya muncul di suatu titik. Biaya petunjuk, 102.867 poin surgawi. Terima petunjuknya. Ryan merasa tidak berdaya. Terima saja, katanya, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Tidak ada saldo yang tersedia. Anda terlalu miskin. Mulut Ryan berkedut. Persetan dengan ini. Rowan mengabaikan kejenakaan Ryan dan fokus pada hal yang penting. Baiklah, kita tahu apa itu petunjuk surgawi. Suster Orb, apa itu The Call? Andai saja aku tahu, Suster Orb juga penasaran. Tidak ada penjelasan dalam sistem. Tidak, lebih tepatnya, aku tidak bisa mengakses deskripsi opsi ini. Sejujurnya, ini semacam pertaruhan. Rowan membenci perjudian. Singkatnya, tidak ada gunanya. Tunggu, Ryan memikirkan sesuatu. Lihatlah namanya. Mungkin itu akan memungkinkan kita untuk menelepon seseorang. Siapa tahu, kita mungkin bisa menghubungi Lisan. Itu mengatakan sesuatu tentang gelembung Kekaisaran Werdelem, kan? Itu mungkin alasan kita hanya bisa menggunakannya sekali karena ia mencoba berkomunikasi dengan dunia luar. Rowan meliriknya. Dia masih tidak suka berjudi, tetapi dia harus mengakui bahwa dia ingin tahu apa yang terjadi pada Lisan setelah mereka pergi. 50 poin surgawi, dan kita bahkan tidak tahu apakah apa yang kamu katakan adalah kegunaan sebenarnya dari opsi itu. Ryan menunjuk bola kendali. Tetap saja, bukankah 50 poin surgawi layak dicoba? Bahkan jika peluang untuk mengetahui sesuatu itu rendah. Tentu, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja kukatakan, tetapi aku bersedia menghabiskannya hanya untuk kesempatan mendengar tentang Kia dan yang lainnya. Rowan akhirnya mengalah. Aku benci mengakuinya, tapi kau benar. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Kalina dan putranya yang bodoh itu. Hanya saja dia merasa mereka salah paham tentang hal itu, juga, pilihan itu membuatnya merasa kesal karena suatu alasan. Panggilan, 50 poin surgawi, peringatan, pilihan ini hanya dapat digunakan satu kali karena batasan gelembung Kekaisaran Werdelem. Menerima, ya, si kembar langsung menjawab. Silakan keluar dari alam dimensi surgawi. Si kembar tidak menduga permintaan itu namun melakukan apa yang diperintahkan. Kembali di gua kecil, suara sistem berlanjut. Membuat koneksi. Jiwa si kembar bersinar sejenak, seolah-olah sistem itu menggunakan mereka untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba, asteris dengar, asteris. Seluruh gua penuh, tidak dapat menampung seorang pendatang baru yang kebingungan. Aduh, apa yang terjadi? Kata sebuah suara yang sangat familiar. Pendatang baru itu kemudian membuka sayapnya, berteriak agar semua orang mendengarnya. Siapa yang berani mengganggu tidur Kentucky Raya? Kentucky menunduk, menyadari ekspresi yang sangat kesal. Ah, meskipun penampilan tubuh baru itu berbeda, garis-garis gelap di wajahnya tidak dapat dipungkiri. Begitu, aku pasti sedang bermimpi. Kurasa aku akan kembali tidur saja. Rowan, yang beberapa tulangnya patah setelah ditekan ke dinding gua, akhirnya mengerti mengapa melihat opsi, The Call, membuatnya merasa sangat marah. Tidurlah. Bab 3100. Divergensi teridentifikasi. Inisialisasi pemasangan kultivasi. Sebelum si kembar sempat bertanya apapun, sistem itu kembali aktif dan membidik inti Kentucky. Kultivasinya menurun drastis setelah itu. Alam keilahian akhir, alam keilahian pertengahan, alam keilahian awal. Alam ruang waktu, alam luar angkasa elemental, alam pengendalian ruang. Kentucky, jelas saja, sangat ketakutan. Apa-apaan ini? Ryan? Rowan, apa yang kalian lakukan? Rowan menatap Ryan, yang memiliki ide yang sama dengannya.
Koneksi jiwa Kentucky dengan si kembar masih ada. Dan melalui koneksi ini, satu bagian tidak akan pernah bisa memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari yang lain. Kultivasi mereka selalu sama dan sejajar. Kultivasi si kembar jelas tidak bisa naik karena mereka belum berada di alam yang lebih tinggi. Di sisi lain, Kentucky bisa kehilangan kultivasinya. Lagi pula, dia pernah berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah sebelumnya. Itu koneksi kita, Kentucky. Kamu tidak bisa memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari kami. Satu-satunya perbedaan adalah kamu tidak perlu berkultivasi untuk memulihkan level kultivasimu. Selama Roan dan aku membuat terobosan, inti dirimu akan secara otomatis kembali ke level itu, jelas Ryan. Lagi pula, bukan berarti pertanian Kentucky tiba-tiba menghilang. Pertanian itu masih ada, tetapi karena koneksi sistem, Kentucky tidak dapat mengaksesnya. Oh, jadi begitulah. Kau menerimanya dengan mudah. Aku terkesan. Ryan memuji Kentucky. Sungguh sial, sayang sekali itu hanya berlangsung sedetik. Tempat apa ini? Pertama-tama, kupikir kau sudah mati sampai-sampai jiwamu pun hilang. Akhirnya, kultivasi Kentucky berhenti menurun, dan stabil di tahap tengah alam jiwa baru lahir. Nah, Kentucky adalah binatang iblis, jadi dia benar-benar berhenti di tahap 6. Divergensi kultivasi stabil. Koneksi dibangun kembali. Bagian penyerapan energi kultivasi kini tersedia. Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan indera spiritualnya guna memberikan gambaran lengkap tentang apa yang terjadi sejak mereka terbangun di tempat baru ini. Ia bercerita tentang bagaimana mereka menemukan Hex yang diselamatkan saat itu, hanya untuk membawa mereka ke Kekaisaran Werdelem. Setelah itu, ia bercerita tentang sistem permata jiwa yang berubah menjadi sistem jiwa surgawi. Akhirnya, ia menceritakan kepada Kentucky tentang berbagai petualangan yang mereka alami hingga hari mereka membayar opsi, The Call. Kentucky jelas tidak merasa senang sedikit pun. Sial, dan karena omong kosong call ini, aku dibawa ke tempat ini. Kekaisaran Werdelem, benda ini seharusnya sudah lama menghilang. Lagi pula, Solgem berada di balik gerakan aneh ini. Apa sebenarnya yang ingin dia capai? Ryan mengangkat bahu. Sialan aku kalau tahu. Sistem itu melibatkan kita dalam kisah Charybdis itu, tetapi seperti yang bisa kau bayangkan, baik Roan maupun aku tidak berniat mengejar binatang buas itu. Bagaimanapun, kita berbicara tentang perjalanan melalui banyak semesta. Kita hanya ingin keluar dari sini. Roan membiarkan Ryan menjelaskan semuanya kepada Kentucky. Kemudian, ia mulai mengajukan pertanyaannya sendiri. Baiklah, cukup tentang kita. Mengapa bukan celis? Setidaknya ia bisa membantu kita dalam kultivasi, terserah. Karena ini ayam, lebih baik daripada tidak sama sekali. Atau mungkin lebih buruk. Tidak, sekarang sudah pasti lebih buruk. Mulut Kentucky berkedut, sekarang kembali ke wujud manusianya. Bahkan sebagai binatang iblis surgawi, Kentucky setidaknya tidak kehilangan kemampuannya untuk mengubah wujud. Apa, kau tidak senang? Aku juga, jadi selamat datang di klub. Roan mengabaikannya dan melanjutkan. Apa yang terjadi pada Lisan setelah kita pergi? Kita sudah melakukan apa yang kita bisa untuk membunuh orang itu, tetapi kita seharusnya juga mati, jadi kita tidak tahu hasilnya. Meskipun Kentucky tidak berminat untuk membicarakannya, dia tahu bahwa si kembar akan mengkhawatirkan keluarga mereka. Yah, begini ceritanya. Setelah si kembar berhasil menyelamatkan semesta, semesta garisan benar-benar tidak dapat menghabiskan lebih banyak sumber daya hanya untuk mencoba menaklukkan mereka. Mereka hampir kehilangan lebih dari satu pasukan dan banyak semi-celestial. Bahkan jika garisan mengumpulkan pasukan lain dan berhasil menaklukkan semesta lisan, itu tidak akan sepadan lagi. Selain itu, alam semesta lisan masih memiliki berbagai harta karun Werdelem, jadi ada kemungkinan besar pasukan berikutnya yang mereka kirim ke dalam juga akan dikalahkan. Hanya jika garisan benar-benar mengumpulkan sisa pasukannya dan mengirim semuanya untuk menyerang sekaligus, mereka akan menjamin kekalahan lisan. Untuk melakukan itu, mereka juga harus mengambil pasukan mereka dari titik-titik penting di wilayah mereka sendiri. Itu berarti mereka akan membuat diri mereka rentan terhadap kekuatan lain dari Great Void. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu hanya agar mereka bisa mendapatkan satu sumber asal chaos? Itu tidak sepadan. Itu sama sekali tidak sepadan dengan risikonya. Jadi, seperti yang telah diprediksi oleh Solgem, kemenangan terakhir mereka telah memaksa Kekaisaran Garisan untuk berunding. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Begitu ya, jadi rencana kita berhasil pada akhirnya. Bagaimana dengan negosiasinya? Apakah itu Solgem dan yang lainnya? Kentucky mengangguk. Ya, namun, itu juga termasuk organisasi Fruve. Ryan dan Rowan menyipitkan mata. Tentu saja, Fruve tidak akan tinggal diam. Merekalah yang menginginkan Chaos Origin Source terlebih dahulu. Saya ingin mengatakan mereka tidak tahu malu, tetapi sebagian besar pembudidaya tidak akan peduli dengan keuntungan besar yang akan mereka dapatkan, komentar Ryan. Selain itu, kemunculan mereka yang tiba-tiba di meja perundingan mungkin sebenarnya merupakan hal yang baik. Kentucky terkejut mendengarnya. Ya, itulah yang sebenarnya terjadi. Kehadiran mereka memang meningkatkan taruhan kami di meja perundingan. Keluarga Fruves bermaksud menunggu alam semesta lisan mencapai ambang kehancuran sebelum keluar untuk mengambil keuntungan. Tentu, mereka mengirim pasukan mereka untuk membantu selama pertempuran terakhir, tetapi tidak semua orang yang mereka miliki benar-benar ada. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan kemenangan, dan itu karena si kembar dan alam dimensi permata jiwa. Mereka dapat dengan mudah memindahkan seluruh lengan kemanapun di alam semesta dalam hitungan detik. Jadi, apakah keluarga Fruves menginginkannya atau tidak, mereka harus memihak alam semesta lisan dalam negosiasi itu. Dan penambahan mereka ke meja perundingan membuat alam semesta lisan lebih kuat untuk mengajukan tuntutan mereka sendiri. Bab 3101. Melihat tambahan baru dari Semi Celestial dan sekelompok kultivator alam dewa dan di bawahnya jelas membuat Garisan marah. Mereka mungkin bahkan bertanya-tanya apakah alam semesta lisan menyembunyikan kekuatan itu, menunggu untuk memasuki pertempuran di lain waktu, Kentucky menjelaskan. Jelas, kami tidak menjawabnya. Sejujurnya, bahkan kekuatan lisan universe tidak tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di organisasi Fruve. Ketika negosiasi berakhir, dan bahkan lebih banyak ahli dari organisasi Fruve muncul, Kavan dan yang lainnya merasa seperti mereka lolos dari situasi yang lebih buruk. Bagaimanapun, keluarga Fruve berada di pihak lisan selama negosiasi, yang merupakan hal yang penting. Mengenai rencana mereka yang sebenarnya, bahkan Kavan dan Solgem tidak dapat menebaknya. Tidak diragukan lagi mereka masih menginginkan Chaos Origin Source agar Tuana dapat kembali ke alam semestanya sendiri karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga kekaisaran di sana. Untuk mendapatkan kembali posisinya, dia perlu menghadirkan sesuatu seperti Chaos Origin Source miliknya sendiri. Hanya saja Kavan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya sekarang. Aku hanya bisa membayangkan betapa bencinya keluarga Fruve karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, Rowan mendengus. Apakah pemimpin mereka ada di sana kali ini, setidaknya? Kentucky menggelengkan kepalanya. Bahkan di meja perundingan, wanita bernama Tuana itu tidak pernah muncul. Dia menggunakan salah satu bawahannya untuk mewakilinya. Ryan mengangkat bahu. Wanita itu bahkan belum pernah muncul sekalipun sebelumnya, apalagi sekarang setelah Lisan menang. Lisan bisa dikatakan dalam bentuk yang paling menyatu yang pernah ada. Dia tidak bisa mengambil risiko keluar dari alam dimensinya di celah temporal dan membuat semua orang mengeroyoknya. Rowan setuju. Cukup tidak berguna, begitulah. Terserahlah. Intinya adalah negosiasi itu terjadi. Jadi, lanjutkan ceritanya, Kentucky. Kentucky melanjutkan seperti yang diminta. Selama negosiasi, dibahas ide Lisan Universe untuk bergabung dengan pasukan Garisan Universe. Bukan karena Lisan ingin menjadi bagian dari Garisan, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Tentu saja, si kembar tahu tentang ini. Itulah rencana yang telah mereka buat dengan Solgem jauh sebelum pertempuran terakhir. Bagus juga bahwa rencana itu akhirnya dilaksanakan. Alasan mereka bergabung dengan Garisan bukanlah karena takut diserang Garisan lagi, melainkan oleh semesta lain. Satu kekaisaran Garisan telah membawa mereka sedekat itu dengan kehancuran. Banyak semi-celestial lisan yang tewas, apalagi para kultivator dari level yang lebih rendah. Jika mereka tidak bisa bergabung dengan Garisan, Garisan mungkin akan pergi begitu saja karena membela mereka juga tidak mungkin. Alam semesta berikutnya yang datang, dan mereka pasti akan datang karena tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk berpikir tidak ada mata-mata di dalam Garisan, akan berada dalam kekuatan penuh. Bisakah mereka menghentikan alam semesta seperti Garisan lainnya dengan kekuatan dan sumber daya mereka yang berkurang? Jawabannya adalah tidak. Mereka pasti akan jatuh, dan mereka akan jatuh dengan cepat. Alam semesta berikutnya yang datang,
dan mereka pasti akan datang karena tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk berpikir tidak ada mata-mata di dalam garisan, akan berada dalam kekuatan penuh. Bisakah mereka menghentikan alam semesta seperti garisan lainnya dengan kekuatan dan sumber daya mereka yang berkurang? Jawabannya adalah tidak. Mereka pasti akan jatuh, dan mereka akan jatuh dengan cepat. Yang terpenting, Ryan dan Rowan sudah tidak ada di sana lagi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan untuk memindahkan seluruh pasukan ke seluruh alam semesta Lisan dalam sekejap mata. Dengan kepergian Ryan dan Rowan, Lisan kehilangan kartu truf yang kuat. Tentu saja, Kentucky juga menjelaskan kepada si kembar bahwa alam dimensi permata jiwa masih ada. Namun, tidak ada seorang pun yang mengendalikannya. Jadi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa Kavan dan yang lainnya dengan cepat mengambilnya di bawah sayap alam semesta Lisan sebelum Frufes dapat mencoba tangan mereka. Berkat itu, Lisan setidaknya masih memiliki surga kultivasinya. Bagaimanapun, alam dimensi permata jiwa mempertahankan hubungan langsungnya dengan sumber asal kekacauan. Jadi alam dimensi permata jiwa tidak runtuh tanpa kita, Ryan mengangguk puas. Lisa seharusnya bisa pulih dengan cepat jika tempat itu masih utuh, Rowan setuju. Kentucky tidak berhenti di situ. Yah, meskipun alam semesta Lisan kita sekarang, bersatu, masih ada pertikaian. Cepat atau lambat, seseorang akan mencoba mengambil alam dimensi permata jiwa untuk diri mereka sendiri. Semua kekuatan di Lisan dari iblis, alam dewa, dan surga mengawasinya dengan ketat. Rowan tidak tampak khawatir. Meskipun risiko invasi alam semesta lainnya masih ada, semua orang di sana akan bersikap baik. Butuh ribuan tahun sebelum ada orang yang cukup bodoh akan mencoba mengambil alam dimensi itu untuk diri mereka sendiri. Jika mereka melakukannya, itu akan segera memulai perang internal antara semua pihak. Hal seperti itu akan menjadi malapetaka bagi Lisan dan tentu saja semua orang di dalamnya. Solgem menyebutkan hal yang sama. Kata-kata Rowan mengingatkan Kentucky. Pokoknya, tunggu. Ryan teringat sesuatu. Bagaimana dengan Luan? Dia adalah perwakilan kita di alam dimensi permata jiwa. Tidak bisakah dia menggunakannya untuk muncul dan menghilang dimanapun di alam semesta? Kentucky menggelengkan kepalanya. Dia mampu melakukan itu karena sistem itu ada, atau begitulah yang dia pikirkan. Setelah kalian berdua meninggal, dia mencoba menggunakan haknya untuk masuk dan meninggalkan alam dimensi permata jiwa, tetapi dia tidak bisa. Hubungan antara dia dan alam dimensi permata jiwa tidak ada lagi. Begitu ya? Ryan merasa sedikit kecewa. Baiklah, lupakan saja. Lanjutkan ceritamu. Kentucky melanjutkan. Alam semesta Lisan telah kehilangan Ryan dan Rowan dan dengan itu, mereka kehilangan kemampuan untuk mengirim pasukan kemanapun mereka mau. Namun, orang-orang yang tahu bahwa si kembar bertanggung jawab atas hal itu hanyalah para kultivator teratas dari 3 alam tinggi. Jelas, kita berbicara tentang Kavan, Solgem, Gragatu, Huban, Del. Garisan tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan kekuatan itu, dan mereka sama sekali tidak akan memberitahu Garisan tentang hal itu. Di mata Garisan, mereka dapat melakukan hal seperti itu karena harta karun Werdelem lain yang tidak mereka ketahui. Garisan mengajukan satu permintaan agar kami diizinkan bergabung dengan barisan mereka, kata Kentucky. Kami harus memberi mereka harta karun Werdelem kami. Ryan tertawa. Hahaha, gila ya mereka. Kayaknya kita bakal lakuin hal kayak gitu. Kami akan melakukannya, sela Rowan. Lisan tidak punya pilihan lain selain mengalah pada permintaan itu. Apa? Ryan terkejut. Kenapa? Rowan menatap Ryan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Tidak. Tidak ada kata, jika, di sini. Rowan awalnya menganggap Ryan sebagai orang bodoh. Itu adalah tatapannya yang biasa. Karena alam semesta lain, Garisan tidak bisa menaklukkan kita lagi, tetapi yang lain pasti bisa. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi dan menyebarkan berita bahwa Lisan memiliki harta karun Werdelem. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawannya? Ryan merasa tak berdaya. Tidak ada. Kita hanya bisa mengalah, tapi tidak sepenuhnya, kan? Kentucky mengonfirmasi. Benar. Bab 3102. Lisan Universe memang setuju untuk memberikan Garisan harta karun Werdelem mereka, tetapi tidak semuanya. Mereka mencapai kesepakatan bahwa hanya Werdelem Hexaedron yang akan diberikan kepada Garisan. Seperti yang bisa dibayangkan, Garisan tidak hanya menginginkan satu. Namun, pada akhirnya,
itu tetaplah harta karun Kekaisaran Werdelem. Sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan kapanpun mereka mau. Lisan bersedia mengambil risiko dan membiarkan Garisan pergi daripada menyerahkan semua harta karun Werdelem mereka. Alasannya cukup sederhana. Mereka tidak hanya tidak bisa menggunakan teleportasi massal yang digunakan si kembar sebelumnya, tetapi mereka juga terlalu lemah setelah perang. Jika mereka memberikan segalanya kepada Garisan, Garisan dapat dengan mudah berbalik melawan mereka. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Garisan kemudian menambahkan beberapa syarat tambahan di atas Hexaedron Werdelem, termasuk penambahan banyak ahli mereka sendiri ke alam semesta lisan. Garisan ingin memastikan alam semesta lisan mengerti bahwa merekalah yang memegang kendali. Lisan akan bergabung dengan mereka sebagai alam semesta bawahan, dan sebagai alam semesta bawahan, mereka harus bertindak seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Lisan juga mengajukan syarat mereka di atas meja, tetapi mereka menerima Garisan dianggap sebagai orang yang mengendalikan alam semesta lisan. Di atas segalanya, berbagai semi-celestial dari alam semesta lisan masih memiliki harapan untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam celestial. Dan dengan Garisan sebagai sekutu mereka, mereka akan mendapatkan akses ke informasi tersebut. Ryan mendengar semua itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi, apakah itu berarti para ahli di lisan sekarang menjadi warga Garisan? Kentucky mengonfirmasi. Itu saja. Selama bertahun-tahun Anda pergi, banyak pakar Garisan mengambil posisi di berbagai kekuatan lisan. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan kendali atas alam dimensi permata jiwa, tetapi mereka diizinkan untuk menggunakannya. Kentucky kemudian mengakses pocket dimensional realm miliknya, atau begitulah yang ia coba. Sial, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan spasialku lagi. Jelas, Ryan mengangkat bahu. Kau adalah binatang iblis tingkat 6, jadi bagaimana mungkin kau bisa? Apa yang ingin kau hancurkan? KTP saya dari Garisan, Kentucky menjelaskan. Seluruh alam semesta lisan kemudian ditambahkan ke jaringan Kekaisaran Garisan. Tentu saja, masih banyak planet di lisan yang belum menerima pembudidaya. Bagaimanapun, alam semesta sebesar itu. Planet tempat si kembar berada saat ini seperti ini 20.000 tahun yang lalu sebelum Kekaisaran Werdelem akhirnya muncul. Dan Kekaisaran Werdelem telah menaklukkan alam semesta ini jauh, jauh sebelumnya. Karena itu, ide di alam semesta lisan pertama kali diperkenalkan ke daerah-daerah yang berpenduduk padat di 3 alam tinggi dan beberapa planet penting di alam fana. Sedangkan untuk sisanya, akan butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan informasi semua orang. Masalah lainnya adalah teknologi alam semesta lisan, yang tertinggal jauh dari Garisan. Garisan mengirim banyak ahli pembentukan sirkuit untuk membantu alam semesta lisan memasuki era teknologi baru. Itu juga sesuatu yang akan memakan waktu ribuan tahun tetapi harus dilakukan. Begitu ya, Ryan mengangguk. Tempat itu mungkin akan menjadi semesta yang sama sekali berbeda begitu kita berhasil kembali. Sekarang setelah mereka tahu bahwa semesta baik-baik saja, Rowan memutuskan untuk bertanya tentang sisanya. Bagaimana dengan Kalina dan anakku yang idiot itu? Kentucky tersenyum dan tenang. Tidak perlu khawatir. Kia, Kalina, anak-anakmu, beberapa teman kita, Del. Hubungan mereka denganmu telah disembunyikan cukup dalam, dan Garisan tidak punya cara untuk mencari tahu tentang mereka. Saat ini, mereka semua masih bekerja di sirkuit reformation atau apapun yang harus mereka lakukan. Si kembar menghela napas lega. Kita harus berterima kasih kepada Kavan dan yang lainnya atas hal itu saat kita kembali. Meskipun Kavan jelas melakukannya untuk membantu kalian berdua, itu lebih karena pentingnya dirimu bagi Lisa, komentar Kentucky. Seperti yang kukatakan, hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa kau bertanggung jawab atas pemindahan pasukan massal di seluruh semesta. Garisan masih berpikir semesta lisan dapat melakukannya. Jika mereka tahu kalian berdua adalah alasannya, mereka juga akan menargetkan Kia, Kalina, dan yang lainnya. Terlepas dari apakah pakar lisan menginginkannya atau tidak, mereka tidak boleh membiarkan informasi ini bocor. Rowan menyipitkan matanya. Tapi itu juga berarti Garisan bisa menyuap seseorang. Katakanlah, tawarkan salah satu semi-celestial rahasia untuk mencapai alam celestial dengan imbalan informasi. Kalina dan yang lainnya belum aman. Kentucky harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Itu benar. Namun, saya rasa Kavan, Sol, Huban, dan yang lainnya tidak akan melewatkan kemungkinan ini.
Ekspresi Rowan sedikit rileks setelah mendengar itu. Lebih baik tidak. Kentucky lalu menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum mengucapkan bagian selanjutnya. Namun, mereka cukup terpengaruh oleh kematianmu, terutama Kalina dan Kia. Jangan khawatir, Ryan berbicara dengan percaya diri. Gadis-gadis itu kuat. Fakta bahwa Kia kembali bekerja dengan Circuit Reformations membuktikannya. Lagi pula, kami tidak akan pergi lama. Kentucky ragu. Tidak akan. Bangsa Charybdis hanya mengatakan akan kembali ke alam surgawi, dan kita sama sekali tidak bisa mencapainya. Yah, setidaknya kita tidak akan punya masalah dengan terobosan kita. Ryan mencoba melihat sisi positifnya. Rowan mengganti topik pembicaraan. Bagaimana dengan Solgem? Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu setelah kita pergi? Dia pasti terlibat. Mungkin dia melakukan sesuatu yang mencurigakan atau serupa. Kentucky merenung sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Yang bisa kukatakan dengan pasti adalah dia berjuang sangat keras untuk mendapatkan persyaratan terbaik bagi lisan universe kita. Selain itu, menurutku dia tidak melakukan hal yang luar biasa. Tentu saja, dia adalah Solgem, jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dia lakukan dalam kegelapan. Dalam bayangan, Ryan bertanya balik. Ya, Kentucky melanjutkan. Setelah negosiasi selesai, dia menghilang dari pandangan publik. Aku masih bisa menghubunginya melalui lencana komunikasi kapan saja, tetapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku sama sekali tidak memperhatikannya. Bab 3103. Yah, Ryan berharap banyak. Kentucky bukanlah monster iblis yang paling proaktif di luar sana. Tidak apa-apa. Solgem mungkin punya agenda lain, tapi setidaknya dia tampak tertarik untuk menjaga agar semesta kita tetap berjalan. Rowan mendengus. Solgem sepertinya ingin kita melakukan sesuatu di Kekaisaran Werdelem. Jika kita tahu bahwa semesta kita sendiri telah hilang, terutama Kalina dan yang lainnya, maka dia akan mati begitu aku keluar. Kau bisa yakin dia membantu melindungi semesta lisan karena dia dan teman-temannya atau apapun masih membutuhkan kita. Aku tidak meragukan itu, Ryan setuju dengan Rowan pada poin itu. Ryan juga sudah selesai menyembuhkan dirinya sendiri sekarang, jadi dia sedikit meregangkan tubuhnya. Pokoknya, kita sekarang tahu bahwa lisan baik-baik saja, bahkan jika itu berarti jatuh ke tangan garisan universe dengan cara tertentu. Kita harus melihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Saat itulah Ryan memikirkan sesuatu. Hei, Rowan, kau butuh darah naga untuk meramu pil, kan? Bukankah garis keturunan kerajaan Minokawa lebih baik? Mulut Kentucky berkedut. Kau ingin mengambil darahku untuk membuat pil. Menurutmu apa gunanya Regal Bloodline? Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Apakah karena garis keturunan naga dan Minokawa berbeda? Ryan bertanya-tanya. Tidak, Rowan melirik Kentucky dengan ekspresi muram. Aku hanya tidak suka menelan pil yang terbuat dari darah orang ini. Itu menjijikkan. Kentucky merasa ingin menangis. Dasar menjijikkan. Pertama-tama, aku bahkan tidak ingin datang ke sini. Kalian berdua yang meneleponku, meskipun secara tidak langsung. Atau begitulah yang ingin kukatakan, lanjut Rowan. Sayang sekali Ryan benar. Khasiat naga dan Minokawa berbeda. Bahkan jika Kentucky memiliki garis keturunan regal, itu tidak akan berhasil untuk pil penghalang kekosongan. Lagi pula, tidak banyak yang hilang di sini. Tapi itu tetap saja berarti kau menganggap darahku menjijikkan, keluh Kentucky. Ryan mengangkat bahu. Yah, aku tidak bisa berdebat dengan Rowan soal itu. Maksudku, lemakmu terlalu banyak. Itu buruk untuk jantung. Kentucky meletakkan tangannya di pinggang dan mengisi dadanya dengan bangga. Lemak, ini otot. Aku sudah lama kehilangan lemakku, percayalah. Kenyataan bahwa kamu tidak bisa mengenali kehebatan Kentucky Raya adalah kerugianmu. Ya, terserahlah, Rowan tidak peduli. Kurasa 50 poin surgawi itu tidak dihabiskan dengan sia-sia. Kita memang mendapatkan informasi yang kita inginkan. Sekarang, mari kita kembali ke alam dimensi dan berkultivasi. Karev pergi ke utara untuk mencari akar salite, jadi dia mungkin tidak akan kembali dalam beberapa bulan ke depan. Saya tidak berkultivasi. Kentucky jelas menolak gagasan itu. Lagi pula, saya tidak perlu berkultivasi. Kekuatan saya secara keseluruhan hanya ditekan oleh sistem hingga tahap 6. Saya tidak kehilangannya. Jadi, semoga berhasil. Saya akan melihat-lihat. Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan di sini. Namun,
Sebelum Kentaki bisa bergerak, Rowan meletakkan tangannya di bahunya, membuat burung itu tidak mungkin pergi. Tentu, kamu tidak perlu berkultivasi. Namun, energi spiritual yang kamu serap akan tetap dibagikan kepada kami, sehingga meningkatkan kecepatan kultivasi kami. Kentaki segera mencoba melepaskan diri. Sayangnya, kekuatannya benar-benar berkurang hingga ke tahap 6. Dia jelas lebih kuat daripada binatang iblis tahap 6 lainnya di planet ini, tetapi Rowan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Lepaskan aku. Aku sudah mengolahnya selama ribuan tahun. Aku tidak menginginkannya lagi. Asteris suara gede, suara gede. Kemudian, Rowan dan Kentaki menghilang ke alam dimensi jiwa surgawi. Adapun Ryan, dia hanya tertawa dan mulai memperbaiki formasi penyembunyian. Setelah selesai, dia juga memasuki alam dimensi, tepat pada waktunya untuk melihat Kentaki yang menangis menyerap energi spiritual dari banyak batu spiritual di sana. Waktu berlalu, dan Karef sampai di utara planet itu. Akar Salite, yang dikenal dengan nama akar Solomel di planet ini, tidak sulit diperoleh. Karef cukup kuat untuk menghadapi bahaya Gua Drumfel. Namun, meskipun mudah baginya untuk mencarinya, bukan berarti pencariannya cepat. Setelah 5 bulan pencarian terus-menerus melalui jalan setapak yang tak terhitung jumlahnya di Gua Drumfel, Karef akhirnya menemukannya. Bahkan ada binatang iblis tingkat 9 yang melindungi material tersebut, tetapi Karef mengatasinya dengan cukup cepat. Melihat akar-akar di cincin spasialnya dan informasi yang diberikan Rowan, Karef mendesah. Tidak heran tidak ada yang mau mencari benda ini. Tidak sulit untuk mendapatkannya setelah Anda menemukannya, tetapi tidak hanya kegunaannya yang sangat sedikit, benda ini juga sangat menyebalkan untuk ditemukan. Nah, keberuntungan juga memainkan peran besar dalam pencarian ini, dan bisa dibilang Karef cukup buruk dalam hal itu. Karef kemudian meninggalkan Gua Drumfel beberapa hari kemudian, memasuki jangkauan jaringan Kekaisaran Werdelem. Ia mengeluarkan CD-nya dan dengan cepat memasukkan nomor Rowan. Kembali di perbatasan antara negara Maindun dan Rusbaf, si kembar dan Kentaki masih berada di alam dimensi, berkultivasi. Pada akhirnya, Ryan tidak kembali ke klan Gondel untuk membagikan temuannya tentang SWOT Intent. Bukannya ia tidak mau, tetapi Rowan memintanya untuk memberinya waktu. Tidak diragukan lagi Kuslau akan diawasi, jadi pergi ke sana langsung mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah. Meski begitu, Ryan memutuskan bahwa ia hanya akan kembali ke klan Gondel setelah Karef kembali. Pada salah satu hari penantian inilah CD Rowan menerima panggilan. Sister Orb mengizinkan sinyal jaringan Kekaisaran Werdelem memasuki alam dimensi selama ini, tetapi hanya menyebar di dekat CD Ryan dan Rowan. Di samping Rowan, seekor burung yang sangat sedih duduk di tengah-tengah banyak batu spiritual, menyerap energi mereka tanpa henti. Dia tidak bisa terlihat lebih bosan lagi. Bisakah kau membunuhku sekarang? Rowan meliriknya. Aku bisa mengabulkan permintaan itu. Lupakan saja, Kentaki tidak ragu Rowan akan mencobanya. Kemudian, Rowan kembali memperhatikan CD-nya. Oh, Karef, itu kamu. Bagaimana? Aku punya asal-usulmu, dan aku sedang dalam perjalanan kembali ke Rusbaf. Bisakah kita bertemu? Rowan mengangguk dan berdiri. Tentu, aku akan menemuimu. Apakah sebaiknya di ibu kota? Tidak, Karef tidak menginginkannya di sana. Katakan saja kota terdekat, dan aku akan menemuimu di sana. Bab 3104. Melangkah keluar dari alam dimensi jiwa surgawi, Rowan melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh kilometer memasuki pandangannya. Beberapa bulan kultivasi ini, terutama dengan bantuan Kentaki, sangat berguna bagi si kembar. Kentaki tidak hanya mempercepatnya, tetapi Kentaki tidak perlu menyimpan energi spiritual itu di dalam tubuhnya sendiri. Semua energi spiritual yang diserapnya akhirnya masuk ke dalam dantian Ryan dan Rowan. Pembagian energi kultivasi yang sebenarnya hanya akan terjadi setelah si kembar mencapai tahap akhir alam keilahian. Bahkan lebih baik lagi, Kentaki masih memiliki energi surgawi di intinya. Energi itu pada akhirnya akan menghilang semakin lama ia tinggal di planet ini karena ia tidak dapat mengisinya kembali. Namun, dapat dikatakan ia memiliki kartu truf untuk saat-saat dibutuhkan. Bagaimanapun, energi surgawi jauh lebih kuat. Berkat semua itu, kultivasi Ryan dan Rowan melonjak, terutama dengan semua batu roh tingkat tinggi yang mereka miliki. Sekarang, mereka berdua berada di tahap akhir alam transformasi jiwa. Itu berarti jangkauan indera spiritual Rowan yang lebih besar.
Puluhan kilometer benar-benar merupakan apa yang dapat dilakukan oleh seorang ahli alam transisi. Itu bukan satu-satunya hal yang ditingkatkan Ryan dan Rowan. Biasanya, teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin yang tingkat 3 hanya dapat dicapai di alam suci. Namun, sejak mereka datang ke planet ini, mereka mampu mencapai tingkat tersebut di alam kultivasi sebelumnya. Mereka masih memiliki fragmen fondasi yang hampir tak berdaya itu di alam dimensi mereka. Meskipun demikian, fragmen itu terisi penuh dengan energi cahaya bintang, yang digunakan si kembar untuk memasuki tingkat ketiga kultivasi tubuh cahaya bintang. Jangan lupa bahwa mereka telah memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk mencapainya. Mereka hanya kekurangan kultivasi. Kelas 4, yang seharusnya hanya tersedia di alam transisi, sekarang akan tersedia di alam transformasi elemental. Si kembar bisa berkultivasi lebih lama dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, Karev menemukan akarnya. Lebih baik berhenti di situ dan mengejar darah naga saja. Rowan menarik napas dalam-dalam dan menunggu. Asteris mengerikan. Asteris. Akhirnya, aku keluar lagi. Kentucky tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Si kembar memutuskan untuk berhenti berkultivasi untuk saat ini. Rowan melompat ke punggungnya, mengabaikan perasaan Kentucky. Kau masih jauh lebih cepat dari kami saat terbang, belum lagi kau bisa mempertahankan kecepatanmu lebih lama. Aku harus kembali ke Urivis, jadi bawalah aku ke sana. Kentucky melirik Rowan yang sedang berbaring di punggungnya. Aku bukan budakmu, kau tahu. Rowan mendengus. Jika kau ingin pergi, pergi saja. Kami sudah menjelaskan berkali-kali bahwa kami tidak akan pernah memaksamu untuk tinggal. Namun, jika kau ingin tinggal, kau harus bekerja, terutama jika kau ingin kami membawamu kembali ke Linsan. Sekarang, ayo pergi. Kata orang yang membawaku ke sini, Kentucky mengeluh, tetapi ia tetap terbang dan melesat ke kejauhan. Kentucky bukan orang bodoh, hanya pemalas. Ia tahu bahwa tinggal di gelembung Kekaisaran Werdelem mungkin akan menjadi hal terburuk baginya. Untungnya, Ryan mampu membuat satu lagi perangkat untuk menutupi fakta bahwa Kentucky bukan berasal dari planet tertentu. Tidak seorang pun akan menyadari apapun. Belum lagi Kentucky memiliki hubungan yang sama dengan si kembar di sistem jiwa surgawi. Kentucky tidak terhalang untuk menyerap energi kultivasi alam semesta ini. Tetap bersama si kembar adalah pilihan yang paling aman. Rowan menyuruh Karev menemuinya di kota Urivis, yang merupakan kota terdekat dengannya saat ini. Rowan sama sekali tidak khawatir akan terpancing ke dalam perangkap. Sekarang indera spiritualnya sudah sebesar ahli alam transisi, ia akan mendeteksi bahaya apapun dari jauh, dan tidak seorang pun akan menduga hal itu dengan kultivasinya. Namun, hasil terakhir namun paling berguna dari pencapaian alam transformasi jiwa adalah kemampuan mereka untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Sejauh ini, si kembar tidak dapat menyembunyikan kultivasi mereka dari para ahli alam transisi. Perbedaannya, bahkan dengan jiwa alam keilahian puncak si kembar, terlalu besar. Sekarang, perbedaannya telah mencapai tingkat yang sama. Bahkan para ahli alam transisi akan dapat mengetahui kultivasi asli si kembar jika mereka memutuskan untuk menyembunyikannya. Jangan lupa untuk menekan garis keturunanmu, Rowan memperingatkan Kentucky. Jelas, Kentucky sudah tahu itu. Dengan garis keturunan kerajaannya, setiap binatang yang muncul di hadapan Kentucky di planet ini akan merasakan tekanan yang sangat besar. Kemudian, ia memutuskan untuk mengomentari sesuatu. Bagaimana dengan orang tuaku? Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Ryan muncul di punggung Kentucky. Hei, akhirnya kau memutuskan untuk bertanya. Ryan jelas telah memberitahu Kentucky apa yang mereka temukan tentang orang tua Kentucky. Namun, saat itu, Kentucky lebih tertarik pada situasi yang ada. Bahkan selama kultivasi, Kentucky tidak pernah mengangkat topik tersebut, jadi baik Ryan, Rowan, maupun Sister Orb tidak mendesaknya. Hari ini, dia akhirnya bertanya. Saat ia terbang, Kentucky mengutarakan pikirannya. Bukannya aku tidak ingin bertanya sebelumnya, tidak, lupakan saja. Aku tidak ingin bertanya. Tapi sekarang aku ingin bertanya. Apakah itu masalah? Rowan menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Entahlah, aku hanya mendengar tentang mereka lewat Jess Kligo. Kentucky berpikir tentang masa lalu. Dan, tentu saja, aku sempat hidup sebentar dengan indera surgawi ayahku yang tertinggal di dalam pena bulu itu. Namun,
dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Menurutmu, bab tahun 1720 sampai tahun 1730 dan tahun 1930 sampai tahun 1933. Ryan tahu apa yang ingin ditanyakan Kentucky. Ya, tidak diragukan lagi itu alasannya. Si kembar memilih The Call dalam daftar yang membawa Kentucky ke semesta ini. Tidak masalah bagaimana Anda melihatnya. Kemampuan daya tarik takdir dari sistem harus berperan di sini. Mereka bahkan memiliki bulu hitam di dalam alam dimensi yang dapat digunakan untuk menemukan orang tua Kentucky jika mereka berhasil mencapai semesta yang sama. Jadi itu benar-benar sistemnya, komentar Kentucky. Aku hanya tidak tahu apakah aku ingin bertemu mereka. Maksudku, mereka mungkin terkait dengan apapun yang direncanakan Sol Gem dan Hex. Baik Ryan maupun Rowan tidak dapat menyangkal kemungkinan itu. Bab 3105. Bahkan jika mereka memang ada, kita tidak akan melakukannya, komentar Rowan serius. Awalnya, si idiot dan aku bermaksud pergi ke alam semesta itu jika ada kesempatan. Bagaimanapun, kita setidaknya memerlukan kultivasi alam surgawi untuk menjalankan rencana Charybdis. Sekarang setelah kau di sini, kau dapat memutuskan apakah kau ingin melihatnya atau tidak. Aku pribadi tidak tertarik. Ryan tersenyum tipis dan mengirim pesan spiritual sense kepada Kentucky. Dan, dia hanya mengatakan bahwa dia bermaksud pergi ke sana untuk memeriksa mereka untukmu. Itulah seberapa besar minat yang dia katakan tidak dimilikinya. Hahaha, Kentucky tak kuasa menahan tawa. Itu memang mengerikan. Rowan menyipitkan matanya. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada. Ryan dan Kentucky berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rowan tidak berminat untuk bertanya. Kentucky kemudian menarik napas dalam-dalam. Trio ini mungkin sering bertengkar, tetapi ada rasa saling percaya yang tak tergoyahkan di antara ketiganya. Kau tahu, aku ingin melihatnya sendiri. Mungkin mereka juga terlibat dalam kekacauan ini dan dibawa ke sini tanpa keinginan mereka. Kalau begitu, setidaknya aku harus membantu orang tuaku untuk kembali, kan? Ryan mengangguk. Tentu saja, aku akan membantu semampuku. Rowan bahkan tidak menjawab, tetapi mengangguk pelan. Tak lama kemudian, mata Kentucky menangkap pemandangan kota di kejauhan. Kita sudah dekat. Indra spiritual si kembar segera menyebar, dan segera meliputi seluruh kota. Jika tidak ada yang salah di sana, Karev seharusnya menjadi satu-satunya ahli alam transisi yang hadir. Jika ada lebih banyak, mungkin ada jebakan untuk mereka atau semacamnya. Sayang sekali Karev belum ada di sana, iya, dia bilang dia sedang dalam perjalanan pulang, tapi kamu langsung keluar. Mungkin butuh beberapa hari baginya untuk sampai di sana. Rowan setuju. Kita tinggal saja dan menunggunya. Ryan, kau tinggal di luar kota, untuk berjaga-jaga. Dimengerti, Ryan setuju dengannya. Benar saja, Karev tiba beberapa hari kemudian, tepatnya 3 hari kemudian. Ia datang sendirian, tampak sangat tertekan saat muncul di luar formasi teleportasi. Tepat saat ia hendak menggunakan CD-nya untuk menghubungi Rowan, sebuah indera spiritual memasuki pikirannya. Bagus, kalian sudah di sini. Temui aku di luar kota, kata Rowan. Karev terkejut. Dia juga menyebarkan indera spiritualnya, tetapi dia sama sekali tidak dapat menentukan lokasi Rowan. Dengan perbedaan kultivasi, hal itu seharusnya tidak mungkin. Meskipun demikian, Karev mengangguk dan terbang ke tempat yang disebutkan Rowan. Baru setelah dia sangat dekat, Rowan memasuki pandangan indera spiritualnya. Jelas, Rowan menggunakan skill bending indera surgawi milik Ryan, yang kini bahkan lebih kuat dengan terobosannya. Karev menatap Rowan dengan indera spiritualnya dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Alam transformasi jiwa tahap akhir, apa yang terjadi dengan kecepatan kultivasi yang menggelikan ini? Rowan bisa saja menyembunyikan wilayah kultivasinya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin Karev melihat kemajuannya untuk membantu menghilangkan sebagian keraguan Karev tentang dirinya. Bagaimana? Biarkan aku melihat akarnya. Karev mengangguk dan mengeluarkan akar-akar itu. Rowan mengamati sejenak dengan indera spiritualnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ya, ini pasti yang aku butuhkan. Dia kemudian berbalik ke arah Karev. Saudaraku yang idiot itu mengatakan kepadaku bahwa kamu mungkin akan memiliki beberapa keraguan tentang kultivasimu sendiri.
Ikutlah denganku. Aku akan menghabiskan beberapa hari bersamamu dan membantu mengatasi semua masalah yang sedang kamu alami. Mata Karef berbinar, dan ia segera mengikuti Roan ke lokasi yang lebih terpencil. Ryan memang menjanjikan hal itu kepada Karef. Hanya saja Karef mengira Ryan akan menjadi orang yang menjawab pertanyaannya, bukan Roan. Tentu saja, ia tidak akan mengeluh. Sementara itu, Ryan tersenyum dan menghubungi Roan melalui koneksi mereka. Sepertinya tidak ada jebakan. Roan setuju. Jika memang ada, dialah satu-satunya yang akan kalah di sini. Ryan lalu melompat ke punggung Kentucky. Kalau begitu, aku akan kembali ke klan Gondel bersama Kentucky. Aku masih harus memenuhi bagianku dari kesepakatan dengan mereka. Terserah kau, Roan tidak akan keberatan kalau Ryan mengabaikan klan Gondel mulai sekarang, tapi itu masalah Ryan, bukan masalahnya. Kentucky, tentu saja, akan menerima apapun yang tidak melibatkan pengolahan tanah yang membosankan. Oh, jadi di sanalah tuan barumu tinggal, Ryan mengangguk saat mereka tiba di kota Urivis. Kentucky dengan cepat berubah menjadi bentuk humanoid dan mengenakan beberapa pakaian yang telah disiapkan Ryan untuknya. Kemudian, mereka melanjutkan ke formasi teleportasi. Ngomong-ngomong, Kentucky, sekarang perang di Lisan sudah berakhir, apa yang terjadi antara kamu dan tunanganmu? Ryan bertanya karena penasaran. Jangan lupa bahwa Kentucky memiliki Minokawa lain yang, seharusnya, dikawininya yang sangat dia benci. Nah, Minokawa betina itu juga membencinya. Pembuluh darah di kepala Kentucky berdenyut, dan ekspresinya berubah gelap. Saya tidak ingin membicarakan hal itu. Hahaha, Ryan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia tidak melihat gambarnya? Tidak diragukan lagi Jess Kligo ikut campur untuk memaksa Kentucky dan Lily Yu agar bersatu seperti yang telah disepakati sebelumnya sebelum mereka lahir. Floating Islands of Time Arc, Bab 2222+. Ryan dan Kentucky membayar biaya teleportasi mereka dan menghilang dari kota Urivis. Kembali ke klan Gondel, Ryan dan Kentucky muncul di formasi teleportasi klan. Tentu saja, Ryan menggunakan penampilan yang berbeda, sementara Kentucky belum pernah terlihat oleh siapapun sebelumnya. Salah satu murid di sana datang untuk menanyakan apa urusan Ryan di klan Gondel, dan dia hanya menjawab bahwa seseorang akan segera datang untuk menjemputnya. Ryan sekarang berada di tahap akhir alam transformasi jiwa. Sebelum memasuki ngarai spiritual, dia hanya berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir, jadi bagaimana mungkin ada yang bisa menebak bahwa pria ini adalah Ryan. Tak lama kemudian, salah satu murid Kuslau muncul, Laika. Tuanku sedang menunggumu. Baiklah, kami bersyukur dia memutuskan untuk menerima permintaan kami. Tolong bimbing kami kepadanya. Ryan pun menuruti perintahnya. Bahkan, saat Ryan tiba, dia menyebarkan indera spiritualnya dan menghubungi Kuslau secara langsung. Mengenai formasi indera anti-spiritual, ya, mereka tidak berguna dengan Sister Orb dan sistem di sana. Bab 3106. Ada beberapa mata yang tertuju pada Kuslau dan Dancio sejak kejadian yang menimpa Ryan. Yang terpenting, klan ingin tahu bagaimana mereka berhasil meningkatkan kultivasi Ryan dan Roan dengan begitu cepat. Bukan hanya itu, tetapi juga fakta bahwa Ryan sangat ahli dalam menggunakan pedang. Sayangnya bagi mereka, Dancio dan Kuslau tutup mulut. Persaingan tersembunyi untuk posisi kepala klan berikutnya masih terjadi di belakang layar. Dancio adalah salah satu dari mereka yang mencoba merebutnya, dan membocorkan rahasianya sama saja dengan membantu lawan-lawannya. Jadi, para tetua lainnya bisa mengerti mengapa dia tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, baik Dancio maupun Kuslau tidak tahu bagaimana Ryan dan Roan menjadi begitu kuat secepat itu. Mereka seharusnya berbicara lebih lama setelah Ryan kembali dari Spiritual Canyon. Selain itu, Roan masih berada di klan, atau masih ada. Ketika Ryan menghilang di Spiritual Canyon, begitu pula Roan di klan. Yang diketahui Kuslau hanyalah bahwa Ryan menyelamatkan murid-muridnya dan berpisah dari mereka di ibu kota. Sejak saat itu, tidak ada kabar lagi. Hari ini, tentu saja, berita pertama sampai di Kuslau. Ketika dia sedang bermeditasi di halaman rumahnya, sebuah indera spiritual mencapainya. Awalnya, dia mengira itu adalah salah satu tetua klan karena mereka memiliki akses ke formasi indera anti-spiritual. Orang bisa membayangkan keterkejutannya ketika dia mendengar pesan orang lain. Laika yang penasaran dengan siapa orang ini, membawa Ryan kembali ke kediaman Kuslau. Di sana,
Kuslau menuntun mereka ke sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun selain Kuslau yang bisa menggunakan indera spiritualnya. Namun, dia tidak sendirian di sana. Dia juga memanggil Dancio, yang tiba lebih cepat daripada Ryan dan Laika. Laika, kau boleh keluar. Ada urusan yang harus kami selesaikan, pinta Kuslau. Ia tidak berniat memberitahu Laika siapa pria di depan mereka. Baik, Tuan. Laika jelas tidak mengeluh dan langsung pergi sambil menutup pintu. Dancio dan Kuslau melihat penampilan baru Ryan, menyadari bahwa dia mungkin menggunakan pil dari Jade Sleep. Jadi kamu sudah kembali. Harus kukatakan, pil milikmu ini cukup mengesankan. Ryan tersenyum, dan penampilannya perlahan berubah kembali. Dia menjadi lebih kecil, dan rambutnya memutih. Akhirnya, dia adalah remaja yang sama yang memasuki klan Gondel dahulu kala. Meskipun, mengubah struktur tubuh seseorang itu cukup menyakitkan. Yah, usia tulangku tidak bisa disembunyikan dengan baik, jadi aku yakin senior Dancio menyadarinya. Dancio mengangguk. Ya, aku tertarik. Tapi aku tidak tertarik dengan itu. Bagaimana caranya kau bisa mencapai tahap akhir alam transformasi jiwa? Kuslau mengangguk dengan penuh semangat. Itu konyol sekali. Dari apa yang kulihat, fondasinya juga stabil seperti yang seharusnya. Apakah semua itu berkat pil? Bahkan jika memang begitu, tidak ada yang namanya pil Soul Transformation Realm di dalam Sleep Giok yang kau berikan kepada kami. Oh, itu bukan pil. Saya hanya berkultivasi dengan sangat cepat, jawab Ryan sambil tersenyum. Berkultivasi? Sangat cepat, baik Dancio maupun Kuslau tidak mau menerima jawaban omong kosong itu. Apakah kalian menganggap kami bodoh? Ryan mengangkat bahu. Baiklah, aku bisa menandatangani kontrak pengikatan jiwa dan mengulang kata-kata yang sama persis. Aku sudah menandatanganinya sekali lagi saat kau menginterogasiku. Dancio menyipitkan matanya. Dia jelas ingat bagaimana Ryan menandatangani kontrak itu. Dialah yang menyerahkan kontrak itu kepada Ryan. Apakah kontrak itu ada gunanya bagimu? Kuslau terkejut. Tuan, Anda bercanda, kan? Bagaimana dia bisa membatalkan kontrak pengikat jiwa? Dancio menghentikan Kuslau. Aku bertanya pada Ryan, bukan padamu. Biarkan dia yang menjawab. Ryan meletakkan tangannya ke belakang dan berjalan sedikit, sambil berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengonfirmasi kata-kata Dancio. Baiklah, jika aku mengatakan bahwa aku tidak bisa, Tuan Dancio mungkin tidak akan mempercayainya. Ya, kontrak pengikat jiwa tidak berguna bagiku. Dancio menghela napas dingin. Jadi begitulah, apakah semua yang kau katakan terakhir kali kau pergi itu nyata? Beberapa bagian, ya, Ryan mengangguk. Namun, aku benar-benar menghormatimu, terutama Master Kuslau. Sebelumnya, aku tidak benar-benar menganggapnya sebagai masterku. Namun, setelah tindakannya di Spiritual Canyon, harus kukatakan aku benar-benar menerimanya. Mendengar kata-kata itu tidak membuat Kuslau senang. Dan, kamu menghilang selama beberapa bulan setelah melarikan diri dari Spiritual Canyon. Apa ada yang ingin kamu katakan kepada tuanmu? Ryan mengangkat bahu. Tuan harus mengerti bahwa saya punya masalah sendiri yang harus dihadapi. Namun, saya tidak melupakan janji kita. Saya sudah bilang bahwa saya akan pergi ke Sekte Pemecah Dunia dan mempelajari lebih lanjut tentang maksud pedang sebelum menyampaikan apa yang saya pelajari kepada Anda, bukan? Itulah satu-satunya alasan saya kembali sekarang. Saya ingin memenuhi janji saya kepada Tuan. Dancio dan Kuslau langsung tertarik. Mereka berdua adalah praktisi pedang, dan mereka memang mencapai kesepakatan semacam itu. Jadi, kau menghabiskan bulan-bulan terakhir di Sekte Pemecah Dunia, Tidak juga, Ryan menggelengkan kepalanya. Kakakku hanya tinggal di sana selama beberapa minggu. Bulan-bulan berikutnya, kami berdua menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Begitulah caraku mencapai level ini. Namun, aku tidak bisa berkata banyak tentang mengapa kami bisa berkultivasi secepat ini. Saya akan berbohong jika tidak mengatakan bahwa saya tertarik dengan kultivasi cepat Anda, komentar Dancio. Namun, saya selalu mempercayai firasat saya, dan firasat itu mengatakan apapun yang Anda lakukan tidak dapat ditiru. Aku tidak akan menyangkalnya, Ryan mengangguk. Bagaimanapun, apakah kau siap? Aku di sini untuk menunjukkan kepadamu SWOT intenku dan mencoba mengajarimu lebih banyak tentangnya. Dancio segera mengambil pedangnya. Apapun dirimu dan apa yang ingin kamu lakukan,
itu tidak penting saat ini. Jika kamu benar-benar menepati janjimu tentang niat pedang, aku tidak akan menanyakan hal lain. Kuslau pun melakukan hal yang sama. Saya juga begitu. Hahaha. Ryan tertawa puas. Serahkan saja padaku. Oh, kau pasti ingin melepaskan penghalang energi spiritualmu terlebih dahulu. Dancio dan Kuslau jadi bingung. Kenapakah? Sebelum mereka bisa menjawab, SWOT Intent tingkat kelima milik Ryan telah dilepaskan. Anggap saja mereka seharusnya tidak bertanya dan hanya melakukan apa yang diminta Ryan. Bab 3106. Ada beberapa mata yang tertuju pada Kuslau dan Dancio sejak kejadian yang menimpa Ryan. Yang terpenting, klan ingin tahu bagaimana mereka berhasil meningkatkan kultivasi Ryan dan Roan dengan begitu cepat. Bukan hanya itu, tetapi juga fakta bahwa Ryan sangat ahli dalam menggunakan pedang. Sayangnya bagi mereka, Dancio dan Kuslau tutup mulut. Persaingan tersembunyi untuk posisi kepala klan berikutnya masih terjadi di belakang layar. Dancio adalah salah satu dari mereka yang mencoba merebutnya, dan membocorkan rahasianya sama saja dengan membantu lawan-lawannya. Jadi, para tetua lainnya bisa mengerti mengapa dia tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, baik Dancio maupun Kuslau tidak tahu bagaimana Ryan dan Roan menjadi begitu kuat secepat itu. Mereka seharusnya berbicara lebih lama setelah Ryan kembali dari Spiritual Canyon. Selain itu, Roan masih berada di klan, atau masih ada. Ketika Ryan menghilang di Spiritual Canyon, begitu pula Roan di klan. Yang diketahui Kuslau hanyalah bahwa Ryan menyelamatkan murid-muridnya dan berpisah dari mereka di ibu kota. Sejak saat itu, tidak ada kabar lagi. Hari ini, tentu saja, berita pertama sampai di Kuslau. Ketika dia sedang bermeditasi di halaman rumahnya, sebuah indera spiritual mencapainya. Awalnya, dia mengira itu adalah salah satu tetua klan karena mereka memiliki akses ke formasi indera anti-spiritual. Orang bisa membayangkan keterkejutannya ketika dia mendengar pesan orang lain. Laika yang penasaran dengan siapa orang ini, membawa Ryan kembali ke kediaman Kuslau. Di sana, Kuslau menuntun mereka ke sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun selain Kuslau yang bisa menggunakan indera spiritualnya. Namun, dia tidak sendirian di sana. Dia juga memanggil Dancio, yang tiba lebih cepat daripada Ryan dan Laika. Laika, kau boleh keluar. Ada urusan yang harus kami selesaikan, pinta Kuslau. Ia tidak berniat memberitahu Laika siapa pria di depan mereka. Baik, Tuan. Laika jelas tidak mengeluh dan langsung pergi sambil menutup pintu. Dancio dan Kuslau melihat penampilan baru Ryan, menyadari bahwa dia mungkin menggunakan pil dari Jade Sleep. Jadi kamu sudah kembali. Harus kukatakan, pil milikmu ini cukup mengesankan. Ryan tersenyum, dan penampilannya perlahan berubah kembali. Dia menjadi lebih kecil, dan rambutnya memutih. Akhirnya, dia adalah remaja yang sama yang memasuki klan Gondel dahulu kala. Meskipun, mengubah struktur tubuh seseorang itu cukup menyakitkan. Yah, usia tulangku tidak bisa disembunyikan dengan baik, jadi aku yakin senior Dancio menyadarinya. Dancio mengangguk. Ya, aku tertarik. Tapi aku tidak tertarik dengan itu. Bagaimana caranya kau bisa mencapai tahap akhir alam transformasi jiwa? Kuslau mengangguk dengan penuh semangat. Itu konyol sekali. Dari apa yang kulihat, fondasinya juga stabil seperti yang seharusnya. Apakah semua itu berkat pil? Bahkan jika memang begitu, tidak ada yang namanya pil Soul Transformation Realm di dalam Sleep Giok yang kau berikan kepada kami. Oh, itu bukan pil. Saya hanya berkultivasi dengan sangat cepat, jawab Ryan sambil tersenyum. Berkultivasi, sangat cepat, baik Dancio maupun Kuslau tidak mau menerima jawaban omong kosong itu. Apakah kalian menganggap kami bodoh? Ryan mengangkat bahu. Baiklah, aku bisa menandatangani kontrak pengikatan jiwa dan mengulang kata-kata yang sama persis. Aku sudah menandatanganinya sekali lagi saat kau menginterogasiku. Dancio menyipitkan matanya. Dia jelas ingat bagaimana Ryan menandatangani kontrak itu. Dialah yang menyerahkan kontrak itu kepada Ryan. Apakah kontrak itu ada gunanya bagimu? Kuslau terkejut. Tuan, Anda bercanda, kan? Bagaimana dia bisa membatalkan kontrak pengikat jiwa? Dancio menghentikan Kuslau. Aku bertanya pada Ryan, bukan padamu. Biarkan dia yang menjawab. Ryan meletakkan tangannya ke belakang dan berjalan sedikit, sambil berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengonfirmasi kata-kata Dancio. Baiklah,
Jika aku mengatakan bahwa aku tidak bisa, Tuan dan Cio mungkin tidak akan mempercayainya. Ya, kontrak pengikat jiwa tidak berguna bagiku. Dan Cio menghela napas dingin. Jadi begitulah, apakah semua yang kau katakan terakhir kali kau pergi itu nyata? Beberapa bagian, ya, Ryan mengangguk. Namun, aku benar-benar menghormatimu, terutama Master Kuslau. Sebelumnya, aku tidak benar-benar menganggapnya sebagai masterku. Namun, setelah tindakannya di Spiritual Canyon, harus kukatakan aku benar-benar menerimanya. Mendengar kata-kata itu tidak membuat Kuslau senang. Dan, kamu menghilang selama beberapa bulan setelah melarikan diri dari Spiritual Canyon. Apa ada yang ingin kamu katakan kepada tuanmu? Ryan mengangkat bahu. Tuan harus mengerti bahwa saya punya masalah sendiri yang harus dihadapi. Namun, saya tidak melupakan janji kita. Saya sudah bilang bahwa saya akan pergi ke Sekte Pemecah Dunia dan mempelajari lebih lanjut tentang maksud pedang sebelum menyampaikan apa yang saya pelajari kepada Anda, bukan? Itulah satu-satunya alasan saya kembali sekarang. Saya ingin memenuhi janji saya kepada Tuan. Dan Cio dan Kuslau langsung tertarik. Mereka berdua adalah praktisi pedang, dan mereka memang mencapai kesepakatan semacam itu. Jadi, kau menghabiskan bulan-bulan terakhir di Sekte Pemecah Dunia, Tidak juga, Ryan menggelengkan kepalanya. Kakakku hanya tinggal di sana selama beberapa minggu. Bulan-bulan berikutnya, kami berdua menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Begitulah caraku mencapai level ini. Namun, aku tidak bisa berkata banyak tentang mengapa kami bisa berkultivasi secepat ini. Saya akan berbohong jika tidak mengatakan bahwa saya tertarik dengan kultivasi cepat Anda, komentar Dan Cio. Namun, saya selalu mempercayai firasat saya, dan firasat itu mengatakan apapun yang Anda lakukan tidak dapat ditiru. Aku tidak akan menyangkalnya, Ryan mengangguk. Bagaimanapun, apakah kau siap? Aku di sini untuk menunjukkan kepadamu SWOT intentku dan mencoba mengajarimu lebih banyak tentangnya. Dan Cio segera mengambil pedangnya. Apapun dirimu dan apa yang ingin kamu lakukan, itu tidak penting saat ini. Jika kamu benar-benar menepati janjimu tentang niat pedang, aku tidak akan menanyakan hal lain. Kuslau pun melakukan hal yang sama. Saya juga begitu. Hahaha, Ryan tertawa puas. Serahkan saja padaku. Oh, kau pasti ingin melepaskan penghalang energi spiritualmu terlebih dahulu. Dan Cio dan Kuslau jadi bingung. Kenapakah? Sebelum mereka bisa menjawab, SWOT intent tingkat kelima milik Ryan telah dilepaskan. Anggap saja mereka seharusnya tidak bertanya dan hanya melakukan apa yang diminta Ryan. Bab 3107. Berkat kultivasi alam transisinya, Dan Cio mampu bertahan tepat waktu. Ia juga mendorong Kuslau ke punggungnya dan mencegah Kuslau menerima terlalu banyak kerusakan. Sayangnya, inten senjata tidak memiliki bentuk, jadi Kuslau masih terluka cukup parah oleh inten pedang Ryan. Ryan hanya melepaskan niatnya sesaat, lalu berhenti dengan cepat sebelum menghancurkan ruangan tempat dia berada. Aku mulai terbiasa dengan benda ini. Sebelumnya, aku akan menghancurkan ruangan ini, tetapi sekarang hanya sedikit kerusakan yang tertinggal. Benar saja, tahap kelima dari niat pedang sangat kuat. Tahap kelima, Kuslau dan Dan Cio tidak punya banyak waktu untuk memikirkan luka-luka mereka. Mereka tidak pernah menyangka Ryan akan menunjukkan kepada mereka tahap kelima dari Weapon Intent. Tetap saja, Dan Cio tahu itu adalah hal yang nyata. Lagi pula, dia juga pergi ke planet lain ketika pengguna tombak tingkat kelima dari alam surgawi melakukan demonstrasinya. Tingkat kelima dari SWOT Intent milik Ryan tidak sesempurna Spear Intent yang dirasakan Dan Cio di masa lalu, tetapi itu jelas berada pada level yang sama. Bagaimana? Kuslau punya pertanyaan lain. Apakah itu berarti Dili dari Sekte Pemecah Dunia? Ryan mengangguk. Ya, Dili juga bisa menggunakan tahap kelima, tapi kurasa dia satu-satunya. Tapi, aku tidak akan menyebarkan berita ini. Dan Cio jelas mengerti alasannya. Dia ingin menyimpannya untuk kompetisi batu Werdelem Surgawi Milenium berikutnya, kan? Jika aku mengungkapkan apapun tentang niat pedangnya, aku akan menciptakan musuh yang sangat kuat bagi klan Gondelku. Dia sudah bukan tandingan Dili sebelumnya, apalagi sekarang. Ya, Ryan membenarkan. Dili memintaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Sebenarnya, Rowanlah yang meminta Dili untuk tidak memberitahu siapapun, namun, aku sudah berjanji kepada Master Kuslau dan kau, Senior Dan Cio, jadi aku tidak bisa menyembunyikannya. Namun, kumohon padamu,
Jangan biarkan siapapun tahu tentang kekuatan Dili yang sebenarnya. Aku tidak akan terkejut jika Dili menjadi kultivator alam transisi terkuat di planet ini. Saya mengerti, jawab Dancio tanpa berpikir dua kali. Kuslau ragu, berpikir itu tidak akan baik untuk klan. Tapi Tuan, menyembunyikan informasi ini dari klan. Dancio menghentikannya. Justru karena kami tidak ingin klan kami terjerumus dalam masalah, maka kami tidak bisa memberitahu siapapun. Ini bukan hanya untuk masa depan klan, tetapi juga terkait dengan tawaranku untuk posisi kepala klan di masa mendatang. Nanti, kami bahkan mungkin menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan Dili. Mengungkapkannya sekarang tidak akan memberi kami keuntungan apapun. Aku senang senior dan Cio mengerti, Ryan berkata, puas. Tepat setelah itu, dia mengangkat pedangnya lagi. Jadi, apakah kau ingin merasakannya lagi? Dan Cio menghentikannya. Tidak. Pertama, aku ingin kau memberitahu kami semua yang kau pahami tentang level kelima. Aku tahu bahwa niat adalah hal yang bersifat pribadi, tetapi wawasan orang lain juga berguna. Itulah sebabnya kami mengizinkanmu pergi ke Dili. Ryan tersenyum, dan ketiganya meninggalkan ruangan, kali ini menuju kediaman Dancio. Tentu saja, Ryan mengubah penampilannya lagi. Di sana, Dancio memiliki area manipulasi spasial besar yang ia gunakan untuk kultivasi dan pelatihannya sendiri yang tidak dapat dilihat dari luar. Ryan mulai menjelaskan bagaimana mereka pertama-tama harus mencapai tahap 4 lanjutan dari SWOT Intent. Ia memberi keduanya beberapa contoh dan menunjukkan tingkat lanjutan yang sama. Tanpa mencapai itu, mustahil untuk naik ke tingkat berikutnya. Tentu saja, Ryan juga mengomentari tentang bagaimana mungkin untuk menyerap niat pedang orang lain. Namun, dia memastikan Dancio dan Kuslau memahami efek samping dari metode tersebut dan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan pernah berhasil melakukannya. Bagaimanapun, itu akan mencapai titik di mana mereka akan membutuhkan pengguna niat pedang lain di tahap 4 lanjutan niat pedang untuk membuat kemajuan. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa mustahil untuk mencapai tahap 5 tanpa menyerap niat pedang tahap 5 yang sebenarnya juga. Baik Kuslau maupun Dancio tidak berpikir untuk melakukan hal seperti itu setelah mendengar tentang masalah yang menyertai metode penyerapan. Namun, di alam surgawi, hal itu mungkin saja terjadi karena pasti ada banyak pengguna niat senjata tingkat kelima, sesuatu yang hampir tidak ada di sini. Ryan menghabiskan hari-hari berikutnya bersama Dancio dan Kuslau, membantu semampunya. Ia bahkan sempat bertarung beberapa kali dengan kedua orang itu. Seperti yang bisa dibayangkan, Ryan yang berada di alam transformasi jiwa tahap akhir sudah jauh lebih kuat daripada Kuslau dan kultivasi alam Seinnya. Ryan bahkan bisa melawan musuh alam transformasi elemental dan kemungkinan besar menang, tergantung lawannya. Dancio sangat terkejut melihat ia tidak perlu menekan kultivasinya ke level Ryan, tetapi hanya satu alam saja. Dan ketika Ryan menggunakan niat pedang tahap kelima, Dancio hanya berhasil bertarung dengan kekuatan penuh. Lompatan kekuatan murninya saja sudah menggelikan. Akhirnya, Ryan menyarungkan pedangnya, mengakhiri ajarannya. Master Kuslau, Senior Dancio, hanya ini yang bisa kukatakan. Mulai sekarang, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku tidak akan berbohong. Kemungkinannya kalian tidak akan pernah mencapai tahap 5. Para tetua Dili juga sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan mereka berdua adalah penggarap pedang murni, bahkan lebih dari kalian berdua. Mengenai Dili, dia benar-benar seorang jenius pedang di antara para jenius dan di antara yang lain. Aku ragu kalian dapat menemukan lebih dari segelintir orang di seluruh dunia ini yang dapat menyamainya dengan senjata apapun, tidak hanya pedang. Kuslau juga menyimpan pedangnya. Setelah beberapa hari ini, dia memang banyak mengalami peningkatan, tetapi dia masih jauh dari tahap lanjutan 4, apalagi tahap 5. Bagaimana denganmu? Dancio melakukan hal yang sama. Apakah kamu berpikir untuk pergi? Ryan mengangguk. Ada banyak hal yang harus kulakukan. Aku kembali hanya karena janjiku kepada Master Kuslau. Itu saja. Aku akan mengunjungimu lagi di masa depan, tetapi aku tidak tahu berapa tahun lagi. Dancio menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah dia harus memaksa Ryan untuk tinggal. Namun, Kuslau meletakkan tangannya di bahu Dancio dan menggelengkan kepalanya. Tuan. Pada akhirnya, Dancio mendesah. Aku masih ingin tahu banyak hal, terutama bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak pengetahuan ini.
Aku bertanya-tanya apakah kau monster tua yang merampok tubuhmu ini atau kau menemukan cara untuk menghindari penyumbatan reinkarnasi di alam semesta ini, dengan tetap menjaga ingatanmu. Bagaimanapun, kau telah menepati janjimu, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menunggu saat kau datang berkunjung lain kali. Ryan tersenyum. Tentu saja, dan aku akan membawa beberapa hadiah sebelum aku pergi untuk selamanya. Ryan berbalik, berniat meninggalkan ruang tertutup itu. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, salah satu bawahan Dancio tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. Tuan, ini buruk. Dancio tampak tidak senang. Bukankah sudah kukatakan bahwa tidak seorang pun boleh masuk ke tempat ini? Sebaiknya kau punya alasan yang sangat, sangat bagus untuk masuk ke sini. Kalau tidak, bawahan itu segera berlutut, tampak panik. Itu ratu. Dia dan sekelompok tetua dari Rusbuff, serta tetua Wilot dan tetua klan lainnya, semuanya ada di luar. Ini, amarah Dancio langsung menghilang. Apa yang terjadi di sini? Bab 3108. Dancio dan Kuslau menatap Ryan, bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan dirinya. Apakah kamu tahu mengapa mereka ada di sini? Ryan mengangkat bahu. Jika aku tahu itu, aku pasti sudah memberitahumu. Namun, aku tidak melihat alasan bagi ratu untuk mengejarku. Dancio menarik napas dalam-dalam, lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, mari kita keluar dan melihat-lihat. Haruskah aku mengikutimu? Ryan bertanya juga. Dia bisa melarikan diri kapan saja dia mau, jadi dia tidak takut dengan hasilnya. Dancio hanya mengangguk dan berjalan menuju pintu keluar. Kuslau dan Ryan jelas mengikutinya. Ryan juga memastikan untuk menggunakan penampilannya yang berbeda karena tidak ada yang mengira dia adalah ahli alam transformasi jiwa sekarang. Mereka melewati koridor kediaman Dancio, akhirnya keluar dan terbang ke langit di atasnya. Dancio berhasil. Kuslau dan Ryan tetap di tanah. Langit dipenuhi oleh para ahli alam transisi, dan hanya Dancio yang memenuhi syarat untuk berada di sana. Ryan melihat ke semua orang di atas. Dia mengenali beberapa tetua keluarga kerajaan Rusbuff karena mereka ada di sana selama kontes festival. Selain mereka, ada beberapa orang lain yang mengenakan pakaian klan Gondel, termasuk lawan Dancio untuk kursi Master Klan, Wilot. Apakah mereka adalah para ahli alam transisi dari klan Gondel? Ryan bertanya kepada Kuslau di sisinya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kuslau membenarkan. Benar, yang di samping ratu adalah leluhur tertua kita dan master klan Gondel sebelumnya, Guilias. Yang lainnya juga adalah tetua yang aktif berpartisipasi dalam urusan klan atau yang telah pensiun dari dunia ini dan hanya fokus pada kultivasi. Bisa dibilang kelompok kedua adalah mereka yang memfokuskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih kompetisi batu Werdelem Surgawi Milenium. Ryan mengangguk. Kompetisi itu adalah satu-satunya cara bagi ahli alam transisi untuk naik ke alam surgawi, jadi masuk akal bagi mereka yang mencapai alam transisi untuk melupakan hal lainnya. Mereka hanya fokus pada satu kontes itu selama sisa hidup mereka. Kecuali klan Gondel dalam bahaya besar atau sesuatu yang luar biasa terjadi, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Dancio berhenti di depan Ratu dan membungkuk hormat. Ratu, apakah ada yang bisa Dancio lakukan untukmu? Amelia tersenyum, meskipun dia tidak tampak senang. Dancio, aku mendengar bahwa tangan kananku, Karev, telah menyembunyikan sesuatu dariku. Setelah menyelidiki masalah ini, aku mengetahui bahwa dua pemenang festival terakhir sebenarnya adalah anak-anak yang bukan dari planet ini. Dancio tidak menyangka sang ratu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia membayangkan bahwa si kembar bukan dari dunia ini, terutama karena Ryan menunjukkan ruangan tempat Hex membawa mereka. Dan mengapa sebenarnya rombongan itu ada di depan kediamanku? Bisakah Ratu menjelaskannya? Amelia terus tersenyum. Tentu saja, ternyata kedua pemenang itu tidak lain adalah Asterix dan Obelix. Dan, seperti yang kalian ketahui, kedua nama itu palsu. Mereka sebenarnya adalah Ryan dan Rowan dari klan Gondel. Di bawah sana, Ryan menyipitkan matanya saat berbicara kepada Rowan melalui koneksi mereka. Karev memang menyebutkan bahwa dia harus berusaha keras untuk mendapatkan waktu istirahat yang diperlukan guna mencari Solome Roots kita. Rowan menyaksikan pertunjukan itu melalui Ryan. Dia melakukannya. Karev bahkan mengatakan sesuatu tentang mencoba menghindari kecurigaan karena dia bermaksud meninggalkan planet ini. Hanya saja dia menolak untuk memberitahu mengapa dia ingin meninggalkan planet ini dengan cara apapun.
Namun, dia masih bersamaku di sini. Begitu kau kembali, kita bisa menanyainya. Jangan lupa Karev tetap tinggal untuk menerima pelatihan dari Roan. Bahkan setelah semua waktu yang dihabiskan Rean bersama Dancio dan Kuslau, Karev belum meninggalkan sisi Roan. Mereka terus memperhatikan Amelia berbicara. Jadi, Dancio, bisakah kau memberitahuku di mana mereka berada? Apa yang kau rencanakan untuk menyembunyikan mereka? Aku, Dancio melirik Rean di bawah sejenak sebelum kembali memperhatikan Amelia. Aku tidak melihat makna di balik semua ini. Pertama-tama, aku yakin Ratu juga telah menerima laporan bahwa saudara laki-laki Rean, Roan, benar-benar terlihat di Sekte Pemecah Dunia, bukan? Rean bahkan telah menerima untuk menjadi murid Dili saat upacara itu. Bukankah menjadi seseorang dari planet ini adalah hal yang buruk? Guilias menyipitkan matanya. Dancio, cukup omong kosongmu. Sebagai leluhur klan, aku menuntutmu untuk menceritakan semua yang kau ketahui tentang mereka berdua. Aku juga ingin tahu di mana mereka sekarang. Dancio mendesah. Dia masih anggota klan Gondel, jadi dia tidak bisa menentang kata-kata Guilias. Baiklah. Dancio kemudian berbicara tentang Rean dan Roan dan apa yang ia ketahui tentang mereka. Tentu saja, ia tidak menyebutkan bahwa Rean ada di sana bersamanya. Ia juga merahasiakannya bahwa ia telah melihat SWOT Intent tingkat kelima dari Rean. Akan tetapi, ia menyebutkan gua dan pot tempat Rean dan Roan terbangun dan bahkan menawarkan diri untuk menunjukkannya kepada Amelia dan yang lainnya. Kata-kata itu membuat Amelia dan yang lainnya berpikir. Amelia, khususnya, benar-benar ingin melihat polong-polong itu atau apalah. Saat itulah seorang kultivator lain terbang ke depan dan berhenti di depan Amelia dan Guilias. Dia adalah salah satu inkuisitor Kekaisaran Werdelem di planet ini, seorang pria bernama Juvere. Baiklah, aku akan memintamu menandatangani kontrak pengikat jiwa dari stratum kedua dan mengulangi semua yang kau katakan. Apakah kau setuju? Dancio merasa salah dengar. Stratum kedua. Rean benar-benar bingung di samping Kuslau. Tuan, apa itu kontrak pengikat jiwa tingkat kedua? Wajah Kuslau tampak mengerikan. Rean, kamu tahu kan kalau kontrak pengikat jiwa akan kehilangan kekuatannya setelah mencapai level tertentu? Rean mengangguk. Itu sangat bergantung pada tempatnya. Misalnya, kontrak pengikat jiwa di planet Sunkan tidak bekerja pada mereka yang berada di alam transformasi jiwa dan di atasnya. Kontrak pengikat jiwa di Kekaisaran Werdelem bahkan lebih baik. Kontrak itu bekerja pada semua orang hingga alam Sein. Setelah itu, jiwa terlalu kuat untuk memaksakan aturan kontrak. Stratum kedua ini jelas tampak berbeda.